Hai Sobat Mira Aset, welcome back to BBM. BBM always give you a great insight for you to be a better trader and investor. Di bulan Oktober ini udah mulai tercium nih hawa-hawa window dressing. Walaupun kita masih menanti beberapa rilis dari laporan keuangan dari berbagai emiten. Tapi ini tandanya kita harus bersiap. So, let's talk with Pak Agus tentang bagaimana mempersiapkan strategi menuju window dressing ini. Halo Pak Agus. Halo Bu Alia, halo sahabat Mira Aset. Oke, nah karena di sana ini sahabat Mira Aset juga masih banyak yang newbie nih Pak. Mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa sih window dressing itu? Baik Bu Alia dan sahabat Mira Aset, window dressing itu sebetulnya diambil dari Windows display ya. Jadi kalau kita melihat kepada satu dev store, kalau mendekati tahun baru itu Bu, di etalasenya itu di display sedemikian bagus supaya apa? Ketika kita cuci mata gitu ya, itu kita bisa melihat dan tertarik untuk membeli. Dan apabila diaplikasikan ke investasi, itu namanya adalah Windows dressing. Oke, jadi istilah awalnya tuh polesan lah ya, agar betul, lebih tertarik untuk berbelanja di bulan Desember gitu ya Pak ya. Oke. Jadi Windows dressing itu strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan atau memperbaiki performanya. Dengan harapan saham-saham dari perusahaan tersebut bisa dilirik lah minimal atau dipertahankan bagi yang sudah punya. Tapi kenapa sih alasan perusahaan-perusahaan ini terus melakukan window dressing yang kayaknya continue terus nih Pak, tiap tahun ada aja? Jadi window dressing ini adalah satu standar yang dibuat oleh perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan Bu ya. Jadi ini adalah satu indikator trust daripada investor terhadap perusahaan tersebut. Dan ini terjadi apakah hanya di pasar internasional atau domestik juga nih? Hampir semua sih Bu. Hampir semua ya, jadi justru juga di IHSG ini akan terjadi ya? Betul. Karena dengan harapan ketika seorang investor itu sudah mempunyai saham tersebut, dengan perusahaan ini bisa mempertahankan performanya dengan baik, maka akan mendapatkan satu loyalitas dari existing yang sudah ada. Bagi yang belum, itu akan menjadi perhatian lah Bu. Nah, bagaimana dia bisa melirik, oh ternyata saham ini bagus untuk kita collect. Oke, kalau gitu makin semangat. Yuk sahabat Mira Aset, kita belajar langsung gimana sih strateginya menghadapi window dressing. Baik Bu Alia dan sahabat Mira Aset, window dressing itu dimulai dari sekarang. Jadi laporan kuartal keempat atau bulan Oktober ini sampai nanti di bulan Desember. Di dalam laporan-laporan yang sudah dikeluarkan dari beberapa emiten, ini sudah waktunya kita mengumpulkan, kita membaca, dan mulai memilih-milih saham-saham apa yang kita bisa pilih untuk window dressing. Jadi bisa dibilang ini cocok banget untuk investasi midterm ya Pak ya? Betul. Dalam satu tips dan trik yang kita lakukan, atau katakan ya strategi ya Bu ya, yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita belajar dulu dan pelajari laporan keuangannya. Apabila kita bisa mengintip ya Bu ya, koleksi daripada manajer investasi itu sangat bagus. Tetapi kan itu kadang-kadang nggak bisa terbuka untuk umum. Oleh sebab itu kita sendiri yang harus banyak belajar, membuka, dan mengerti laporan-laporan keuangan yang sudah keluar. Caranya demikian. Yang pertama, kita akan belajar dulu laporan keuangannya. Kita bisa pilih dari saham yang ada. Sahabat Mira Aset, kita akan buka dari sistem HOTS. Lalu kita pilih menu Information. Kita pilih Financial Statement. Dan kita yang paling gampang adalah Income Statement. Nah, kenapa Income Statement? Karena kita akan melihat tolak ukur yang paling gampang adalah Net Income. Yang pertama kita akan lihat BBRI ya Bu. Saham andalan kita semua ya. Dari saham BBRI ini, apabila kita dilihat di HOTS, net income years to years dari kuartal pertama tahun 2020 ke tahun 2021 ke tahun 2022 sampai tahun 2023 itu menunjukkan peningkatan. Nah, dari sini kita melihat bahwa kinerja dari perusahaan ini adalah bagus.
Kenapa? Karena Q1, Q2, Q3 itu adalah proyeksi dari performa yang sudah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dengan harapan ketika nanti Q4-nya dia akan menunjukkan yang bagus. Kita boleh cek, ini nanti kita lihat di kuartal keempatnya. Sahabat Miraset, ketika kita lihat kuartal keempat dari BBRI, itu juga menunjukkan peningkatan net income-nya dari tahun 2019 sampai ke tahun 2022. Dari sini kita sudah tahu laporan keuangan ini cukup bagus. Dan kita harus pilih juga sahamnya, Bu. Nah, sahamnya, kenapa kita pilih BBRI? Karena BBRI mempunyai market capital yang cukup besar. Dengan harapan bahwa BBRI dengan indeks itu akan searah. Oh, korelasi korelasinya ya? positif. Gitu ya. Jadi kalau indeks naik, BBRI juga akan naik. Nah, dari sini opini yang dibentuk dari kita sebagai seorang investor, kita bisa lihat di chart yang ada, Bu. Oke, jadi setelah kita menganalisa fundamentalnya, kita juga melakukan konfirmasi dengan melihat teknikalnya ya Pak ya? Betul. Kita lihat chart historinya dari bulan Oktober 2021 sampai nanti Desember di 2021. Nah, kita sudah buka di multi chart dan ini kita pilih BBRI dengan time frame adalah weekly dan di sini ada satu indikator yang kita bisa pilih. Dan kita akan kasih tanda ya Bu untuk bulan 10 sampai dengan Desember 2022. Apabila kita perhatikan di sini secara histori yang sudah ada, titik terendahnya kita bisa kasih tanda di sini. Ini Bu, dan ini adalah titik tertingginya. Nah, dari sini bisa menunjukkan bahwa Windows Dressing itu ternyata berdampak. Nah, kita lihat kepada histori tahun 2022. Kita pilih juga sama dengan di bulan Oktober dan sampai di bulan Desember. Kita kasih tanda juga titik terendahnya. Ini juga menunjukkan kenaikan. Nah, bagaimana dengan Windows Dressing 2023 ini nih Pak ya? Nah, ini yang harus kita lihat dan kita monitor bersama. Teman-teman, ini kita juga bisa kasih warna hijau, tapi masih belum menentukan ya, karena kita belum seperti apa. Tapi kita berharap bahwa nanti akan sama seperti histori yang sudah ada. Itu adalah contoh pertama. Ternyata ketika kita sudah melakukan laporan keuangan, sudah tahu, kita melihat historinya daripada saham tersebut, memang Windows Dressing itu berdampak. Kita lihat saham selanjutnya adalah Bank Mandiri, BMRI. Dari sini kita lihat bahwa untuk laporan keuangan dari kuartal pertama, years to years, itu tetap menunjukkan net income-nya naik secara signifikan. Begitu juga kalau kita lihat quarter to quarter, itu juga menunjukkan kenaikan secara signifikan. Nah, bagaimana sekarang opini yang sudah ada seperti ini dilirik tidak dengan investor? Nah, kita mau cek adalah di chart sama seperti tadi. Kita sekarang buka di BMRI. Sahabat Miraset, kalau kita lihat BMRI, kita histori dari bulan 10 2021 sampai akhir 2021 itu tetap menunjukkan kenaikan. Itu artinya Windows Dressing berdampak positif ya Bu ya. Ini kita kasih tanda untuk yang titik terendahnya. Dan ini adalah titik tertingginya. Sekarang bagaimana untuk tahun 2022? Kita sama juga dari bulan 10 sampai Desember 2022. Harganya juga menunjukkan kenaikan. Kita bisa kasih tanda untuk harga terendahnya di bulan Oktober sampai harga tertingginya di bulan Desember. Sekarang pertanyaannya, bagaimana pengaruh daripada Windows Dressing di akhir tahun 2023? Kita berharap seperti histori yang sudah ada, dia akan menunjukkan kenaikan harganya. Tapi boleh di-share juga nggak nih Pak, apakah semua saham ini bisa performance-nya baik ketika Windows Dressing atau kita tetap harus memilah-milih? Kita punya sekitar 800 saham ya. Jadi kita nggak bisa semua dikatakan itu bagus, tapi kita tetap harus belajar, yaitu memilah dan memilih. Makanya kita sarankan tadi yang pertama adalah bagaimana kita membaca laporan keuangannya dulu.
yang kedua kita melihat daripada chartnya, dan yang ketiga bagaimana kita mengatur money managementnya. Karena kita bisa melakukan pembelian itu secara mencicil ya. DCA, dollar cost averaging, atau lump sum ya, kita langsung membeli dalam jumlah besar. Nah, dari histori dan laporan keuangan kita akan perkuat itu dengan yang disebut dengan map-nya Bu ya. Jadi ada petanya nih ya, ada petanya, peta tentang indeks. Di sini ada sumber dari IDX mengatakan bahwa Jakarta Composite Index Return Head Net itu kalau kita lihat di bulan September itu dominan merah ya. Tapi kalau dilihat di bulan Oktober itu sudah mulai menghijau. Nah, di bulan November sudah banyak merahnya. Dan di akhir nanti di bulan Desember itu adalah berwarna hijau. Sehingga apabila kita melakukan satu trading plan mulai dari Oktober sampai Desember, kemungkinan hijau akan lebih banyak. Hal ini bisa menjadi panduan untuk sahabat Mirai Aset membuat rata-rata nih seperti apa sih IHSG ini bergerak, dan kita bisa simpulkan setiap Desember ini mayoritas indeks akan bergerak ke arah hijau. Sahabat Mirai Aset, kita harus realistis bahwa di market itu tidak selamanya memberikan satu gain. Suatu saat akan memberikan satu loss. Oleh sebab itu harus kita persiapkan trading kita dengan cara belajar. Sehingga BBM ini sangat bagus ya Bu ya. Dari beberapa materi yang kita sampaikan itu bisa membantu kita semakin mengerti bagaimana trading diri kita sendiri. Dengan demikian kita mempunyai rasa percaya diri, nyaman, sehingga trading merasa aman. Ya, benar banget ya. Betul. Dengan demikian cuan bisa di depan mata kita. Jadi Pak Agus, saya semakin pede banget nih untuk mulai buy in ya, bisa saya bilang buy in di bulan Oktober ini. Karena kemungkinan paling tidak udah mulai melakukan cicilan, alias cicilan saham ya, bukan cicilan tagihan ya Pak ya, untuk memilah-milih saham yang bagus. Untuk sahabat Mirai Aset yang ingin terus mengupgrade skill dan knowledge-nya, bisa melihat video belajar bareng Mirai Aset di YouTube Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Terima kasih ya Pak Agus atas ilmu dan tipsnya menghadapi window dressing 2023 ini. Sama-sama Bu Alia. Saksikan terus belajar bareng Mirai Aset, di mana kamu bisa menimba ilmu sehingga investasi kamu makin wonderful dan cuannya powerful. Sampai jumpa di BBM selanjutnya dan happy cuan!